Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ai mangihuton habisuhon ni debata dang ditada portibion debata marhiti dalan habisuhon gabe di halomohon debatama paluahon akka naporsiai marhiti-hiti jamita hauto. Saudara-saudara, jika kita menyadari diri kita bahwa kita adalah bukan orang yang pandai dan berhikmat, misalnya dalam berkata-kata, pengakuan seperti ini jika diakui dalam rangka untuk merendahkan hati, itu lebih baik daripada selalu meninggikan diri, menyebut dia orang yang pandai dan berhikmat, atau seseorang yang selalu merendahkan orang lain atau bahkan mengejek orang lain. Sama halnya sikap orang Yahudi dan orang Yunani terhadap Rasul Paulus atas pemberitaan Injil yang ia lakukan. Orang Yahudi selalu menuntut tanda untuk dilakukan oleh Rasul Paulus. Demikian dengan orang Yunani yang selalu meminta bukti karena mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan filsafat. Rasul Paulus dianggap tidak memiliki apa yang orang Yahudi dan Yunani inginkan dari pemberitaan Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus berhasil untuk mengacaukan pemahaman yang kuat dari orang-orang berhikmat itu. Ketika Paulus meninggalkan Korintus, jemaat itu mulai terkontaminasi oleh pemahaman serupa di atas. Lalu kemudian Rasul Paulus berusaha untuk meluruskan pemahaman itu dengan meyakinkan jemaat di Korintus. Paulus menyebut pemahaman itu dengan hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu mengunggulkan orang-orang yang berpengetahuan, berpengaruh. Hikmat duniawi selalu ingin menonjolkan diri dan terjebak dengan keangkuhan diri yang pada akhirnya akan merendahkan atau meremehkan kemampuan orang lain, mendikte orang lain, bahkan berupaya untuk menjatuhkan orang lain. Hal inilah yang mau diyakinkan oleh Rasul Paulus agar jemaat Korintus tetap pada keyakinan bahwa hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia atau hikmat duniawi. 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Perbuatan atau pekerjaan Allah tidak didasari pada hikmat manusia atau pada kekuatan pada otak, kekuatan pada otot, tetapi didasari oleh hikmat Allah. Paulus sendiri telah mengalami pengalaman iman seperti itu di dalam hidupnya. Paulus yang dididik oleh Gamaliel dan merasa hidupnya telah sempurna, tetapi Tuhan mengubah Paulus dan membentuknya kembali menjadi pribadi yang memberi hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memproses Paulus menjadi pribadi yang menggantungkan hidupnya pada anugerah Tuhan. Hidup beriman kita tidak tergantung pada hikmat manusia.
Marilah hidup dalam hikmat Allah dengan menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Tidak boleh merasa sempurna dengan apa yang telah kita peroleh atau kita miliki. Saudara-saudara, kita sering terjebak dengan mengikuti dan mengejar hikmat duniawi sehingga cenderung untuk mencari kuasa, pengaruh, kehormatan demi memuaskan hasrat keangkuhan kita. Bagi kita dan semua orang yang percaya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Pemberitaan firman Tuhan bukanlah kebodohan, melainkan kekuatan Allah yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 19 menyatakan, "Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Berbahagialah kita yang sudah menerima kelimpahan didikan, ajaran, nasihat, kasih setia, dan kasih karunia-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah membenarkan, menguduskan, menebus, dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Berbahagialah kita yang percaya pada pemberitaan Injil dan kekuatan Allah dan meninggalkan hikmat duniawi serta bermegah di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat Tuhan yang kami terima dengan menghantarkan kami pada pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan agar kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh petunjuk, dan juga menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, agar kami tetap memperoleh hikmat untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan kami beroleh hikmat untuk menentukan mana yang akan kami lakukan untuk satu hari ini, dan menjauhkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk satu hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kami dikala kami sakit. Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi kami. Berkati pekerjaan atau usaha kami. Biarlah kiranya melalui usaha pekerjaan kami, Tuhan memelihara hidup kami, kebutuhan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.